Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dan kita sedang ada di tempat Kodondi yang baru saja terkena musibah ya. Jadi kita tahu channelnya Kodondi itu dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kuat dugaan itu adalah Polycardus Internasional yang memang iri dan tidak senang dengan perjuangan yang dilakukan oleh Kodondi di ranah media sosial. Dan karena banyak yang nanya bagaimana kabar terbaru mengenai channel Kodondi, maka kita hadir untuk menanyakan langsung nih kepada orangnya. Ini lagi ngapain nih kok? Serius sekali? Hah? Kok serius sekali kok? Lagi ngerubah dari private jadi public. Banyak banget. Artinya channelnya udah kembali nih kok? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak doanya buat para pemirsa yang menunggu-nunggu konten dari channel Donitan. Hari ini alhamdulillah tadi sudah bisa dibuka ya, sudah bisa ditonton lagi video-videonya. Alhamdulillah channel ini akhirnya bangkit di hari ke-7. Hari ke-7 ya? Artinya hari ke-7 kok? Iya. Kalau dibandingkan dengan cerita kebangkitan Yesus yang ada di Bible, kalah dong? Oh kalah. Cepetan yang di Bible. Cepetan Kalau di Bible. di Bible kan ceritanya kan bangkit dari ketiga kan? Kedua kok lah? Ya kalau dihitung-hitung ya. Dihitung-hitung dua. Enggak, hari ketiganya bisa dibilang karena sudah beda, itu pas hari ketiganya. Udah pas hari ketiga. Kalau gua nih hari ke-7 sekarang. Hari ke-7 kok? Jadi kalah canggih gitu. Kalah canggih. Padahal udah 2000 tahun loh kok. Hah? Harusnya makin lebih canggih dong. Harusnya. Ternyata- Harusnya sehari harusnya. Harusnya sehari. Cuman gini, dari tim IT yang bantu channel saya, itu memang dia menemukan bahwa ini ada cara baru ternyata. Cara baru? Ada cara baru. Saya nggak bisa sebutin caranya barunya bagaimana. Enggak, cara baru untuk nge-hack channel orang Iya. atau Cara baru untuk nge-hack channel orang. untuk Ya. bukan Nah. untuk memulihkan? Enggak, jadi ketika dia mencoba memulihkan, ternyata dia menemui hal-hal yang baru yang dia belum pernah lihat, belum pernah temuin gitu. Oke. Ketika dia memulihkan channel-channel yang lain, itu ada yang paling 2 hari, 3 hari, paling lama 4 hari. Ya biasa segitu. Ya, ini kan udah hari ke-7 nih baru balik nih. Baru hari ini ya tanggal 2 September. Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Ya, jadi katanya tim IT saya bilang, oh ini cara baru nih gitu. Cuman cara barunya gimana, saya nggak bisa kasih tahu. Nanti orang-orang IT lah yang tahu lah gitu. Oke. Itulah Jul. Oke, jadi ini baru hari ini pulih dan tadi dibilang lagi sibuk apa tuh? Lagi itu kan, nah jadi gini. Jadi video-video di channel saya ketika pulih, sebenarnya dari hari pertama udah nggak bisa diakses sama hackernya. Udah direbut balik sama YouTube. Iya, sama YouTube. Diamankan sama YouTube. Oh, diamankan sama Begitu YouTube. kita report, langsung channel itu tidak bisa diakses oleh hacker. Oke. Tapi saya juga nggak bisa akses, gitu. Karena email saya juga ternyata kena, gitu. Emailnya kena, maksudnya email Kodondi Email yang- diambil sama dia. Ya, email yang saya pakai untuk akses ke YouTube. Oh, artinya isi email Kodondi juga ketahuan dong sama dia. Lu beli apa aja. Jadi, Oh. nggak kalau ketahuan sama hacker beli apa aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan sama bini gua. Itu gue mau bilang. Jangan-jangan bini lu yang suruh. Jadi karena itu makanya kita kan koordinasi terus nih, orang IT saya ini kan komunikasi terus sama Google. Ya itu masih nunggu ini, banyak ditanya itu. Akhirnya baru tadi siang orang IT saya menemukan cara untuk mengembalikan. Oke. Jadi ini sebenarnya masih ada satu step lagi ya. Saya nggak bisa kasih tahu apa. Cuman yang penting channel ini udah kembali, videonya sudah bisa Tonton. ditonton. Jadi gua harus merubah video-video yang jadi ketika kena hack itu semua videonya di private gitu.
Yang bisa dilihat sama orang hanya yang live gitu. Tapi live-nya juga nggak banyak tadi kulihat kok. Waktu kemarin kulihat. Ada 40-an lah. Memang segitu aja? Memang segitu. Oh, memang segitu. Nah, terus Tunggu, aku kasih lihat ya. Ini channelnya. Nih ya, sudah kembali ya. Oke. Nah, jadi yang video, yang uploadan, yang Premiere atau yang upload itu semuanya dibikin private gitu. Nah, ini karena gua belum bisa akses YouTube gua di komputer atau di laptop, gua harus bukanya di handphone. YouTube Studio. YouTube Studio. Karena gua bukanya di handphone, makanya gua nggak bisa sekaligus blok semuanya publish gitu. Satu-satu gitu. Satu-satu dari privasi dijadikan publik. Iya. Apa pegel jempol gua? Soalnya berapa video? 1000-an ya? 1000-an. Ada 1000-an. Iya. Cuman itu bukannya di-delete sama hackernya? Artinya Enggak. di privasi baru di-delete? Nggak di-delete. Oh, kenapa Cuma nggak di di-delete? private aja. Kenapa bukan? Katanya sih begini, dia juga nggak apa namanya nggak boleh ngedelete. Kalau dia ngedelete itu dia punya apa ya semacam kayak sistem atau YouTube. algoritma atau apa tuh dia langsung turun kalau video di delete. Oke. Nah, jadi sama dia nggak di delete, cuma di private. Cuma di private sama hackernya? Nah, Oh, oke. gitu. Jadi dari Kodondi sendiri nih, ketahuan nggak siapa yang ngehack? Kalau yang dilihat dari apa namanya, apa ya alamat apa ya, Alamat IP. IP address atau apa gitu ya, Iya. itu ketahuannya di Rusia. Dia pakai IP address Di Rusia. Tapi bisa aja orang yang ngerjain di sini, entah gimana caranya dia taruh IP-nya situ. taruh IP-nya Rusia, bisa aja begitu. Oke. Tapi ini pertama sekali Kodondi punya pengalaman dihack. Pertama. Itu juga gara-gara Melisa itu. Apa yang dilakukan oleh Melisa? Spill Wih, ini seru-seru. Ada yang mau spill. Tuh ada yang nggak terima. Ini mau spill apa nih? Mau isi email? Isi email. Tapi penonton mencurigai Kang Erik sebenarnya karena dia yang megang Kang Erik? akunnya. Gimana nih Kang Erik pasti buka website nggak benar nih? Iya. Enggak, pakai VPN Rusia. Tapi ya intinya gini lah, ya ini pelajaran buat kita semua bahwa ya memang kita harus berhati-hati dalam arti dalam mengelola sebuah channel itu harus benar-benar hati-hati. Semua standar keamanan yang sudah dibuat sama Google kita semua harus ikutin. Memang lu nggak ikutin kok? Aku udah ngikutin, tapi ada satu lagi yang ternyata bisa gitu jadi celah orang lain. Nah makanya ini mungkin juga pengalaman baru buat Google. Makanya Google dalam merespon kita juga butuh waktu lebih lama dari yang biasa-biasanya. Karena nggak pernah case gitu. Karena mungkin belum pernah. Oh, Ya mudah-mudahan ini nggak terulang ya di channel-channel yang lain ya. Amin, Ya, amin. Channel Muslim ya. Mudah-mudahan. di channel Muslim. Kalau channel Oten nggak apa-apa. Ya sama juga, hati-hati juga gitu lah. Janganlah, kita nggak usah ngarepin yang buruk-buruk lah. Ya. Oke. Terus? Jadi ini udah pulih. Jadi kok belum ada aktivitas hari ini kok? Udah, aktivitas apa yang belum? Oh, udah upload video baru. Tadi siang udah. Upload video Nah, baru ya. yang lainnya ngantri dong. Ya, ini lagi diedit ya. Nah, soalnya kata Erik nggak boleh sehari nggak boleh upload sekaligus berapa video itu nggak boleh katanya. Jadi satu-satu ngantri videonya. Dari mana dia ilmunya tuh? Nggak tahu itu dia dulu katanya pernah kerja di YouTube berapa tahun gitu kata di sana. Iya. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Waktu jualan teh botol di depan gedung YouTube. Botol kacang suruh permen, kacang cimen. Cari cimen. Ya gitulah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang menanyakan atau yang istilahnya sedih, galau karena channel Donitan nggak ada. Karena ada juga yang DM gue banyak, DM gue bilang gini, waduh saya tuh biasanya kalau mau tidur harus nonton channel Kondonitan dulu katanya gitu. Nanti ada lagi ibu-ibu yang komplain, Pak suami saya tuh kalau mau tidur malah bukannya pegang si istri malah pegang HP katanya. Yang ditonton Donitan katanya gitu, waduh. Artinya video lu membosankan kok untuk menemani Untuk tidur. obat tidur, gitu. Obat tidur namanya. Bisa juga buat obat tidur. Obat tidur. Ya, tapi alhamdulillah sekarang hari ini udah kembali. Terima kasih banyak yang sudah memberikan perhatian ya buat channel Donitan yang bisa artinya menggunakan atau memanfaatkan channel Donitan sebagai edukasi. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada rencana buat channel cadangan kok? Kan banyak yang bilang. Kenapa nggak buat? Sebenarnya ada channel cadangan. Channel cadangan gue tuh namanya Donitan Subtitle. Ya. Oh, yang untuk Iya. nerjemahin Iya, itu sebenarnya channel cadangan, tapi isinya memang video-video yang dari luar. dari luar yang saya terjemahin ke bahasa Indonesia supaya penonton juga bisa nonton yang video-video dari luar yang ada nilai edukasinya gitu. Iya. Oh.
Jadi apologet yang di luar negeri punya ya. Ya. Cuman memang karena Nggak konsen. bukan karena kegiatannya yang di channel Donditannya sendiri penuh, padat. Jadi saya udah berapa lama nggak sempat ngurusin yang itu. Oh iya. Jadi memang gimana nih Ko? Setelah terkenal sibuk banget ya? Ya alhamdulillah kalau sibuk ya. Kalau sibuk berarti kan ada kegiatan. Kalau nganggur malah bingung. Apalagi sekarang kuliah udah mulai lagi. Oh iya, Ko Doni ngajar kuliah sekarang? Iya, di yang STID Muhammad Nasir itu kan. Itu berapa hari sekali, berapa Seminggu jam? sekali. Seminggu sekali. Sekali. Jadi kalau pertemuan pertama, saya harus datang lah ke kampus lah. Ke kampus. Store muka lah. Gitu. Iya. Masa dosen nggak store muka gitu kan? Store muka ke apa namanya? Ke murid-murid. Ustadz-ustadz yang ada Oh, di kantor. Ya setelah itu kan saya ngajarnya di kelas. Tapi setelah pertemuan kedua dan seterusnya, mahasiswanya saya suruh datang ke sini. Karena nggak mungkin tiap minggu saya bawa kitab segini banyak gitu. Tapi biasa lu sering kok bawa kereta dorong sama tas lu untuk Terbatas, nggak bisa semua. biasa kan dia pamerin itu kan. bawa satu koper dia bilang. Nah itu kalau itu gue bawa kalau gue ceramah di masjid. Oh gitu. Itu. Jadi kalau ke masjid bawa satu koper. Tapi kalau debat bawa 2 koper. Gitu. Nggak, sama lu beneran dipakai atau untuk gaya-gaya sih? Gue dipakai. Jadi gue nggak mau, gue ngomong seperti orang asumsi gitu. Jadi kalau gue ngomong ada kitab ini, gue tunjukin ini kitabnya. Yang mau lihat mau baca silakan. Tapi tadi gue ceramah di Masjid Wisma Bakri ya, di Rasmul Said. Ketika gue tunjukin ini kitabnya, ini ada catatan kakinya. Yang mau baca silakan. Pada nggak berani baca. Sampai gue bilang gini, tenang Pak, nggak usah baca Bismillah Pak. Masih pada nggak berani. Takut murtad. Akhirnya gue yang baca gitu. Ya, jadi memang di dalam gue memberikan kajian atau ceramah, gue nggak mau gue dianggap asumsi. Jadi gue harus bisa nunjukin, bener nih ada kitabnya ini ada kitabnya ini, ada kitabnya ini. Kalau ada catatan kaki, gue tunjukin. Malah gue suruh orang masjid sendiri yang baca. Bahkan kalau misalnya ada kontradiksi, gue juga tunjukin. Gue bacain yang ini begini, yang ini bunyi begini. Baca sendiri gitu maksudnya. Oh, ini nyinggung kesalahan Bible nih kok. Ini kan lagi viral nih. Apa? Dr. Yonatan Purnomo, pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Nggak ada rencana mau kolaps. Jangan debat, kolaps. Kolaps. biasa sama pendeta debat, ini kolaps aja. Ya, sebenarnya saya menyambut baik. Ya, saya menyambut baik kajian-kajian dari dokter siapa? Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Kalau dia jujur mengemukakan bahwa di dalam Bible kitab mereka banyak versi, Banyak kesalahan. kemudian banyak kontradiksi, banyak kesalahan, yaitu edukasi juga buat orang-orang jemaat dia Iya. gitu, ya kan? Saya mengedukasi sebenarnya tujuan saya ke umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Kalau Dr. Yonatan Purnomo memberikan kajian kesalahan Bible, kontradiksi Bible, yaitu mudah-mudahan juga bisa menjadi edukasi buat teman-teman atau jemaat dia. Gitu. Ya tinggal menggunakan akal pikiran sendiri aja gitu. Cuman dari Kodondi sendiri setuju nggak dengan pernyataan dia 6.477 kesalahan? Itu kan pendapat, dia juga kan mengutip pendapat orang. Nggak, dia riset sendiri. Iya. Di dalam riset dia mengutip pendapat orang ini bilang ada kesalahan 6.500. Nanti ada pendapat yang lain 6.700. Iya. Beda-beda tipis lah gitu. Oke. Sama. Ya nggak apa-apa, memang itu benar, itu dari kalangan akademisi, benar. Memang ada kesalahan segitu Ada. banyak. Iya. Bahkan dari kitabnya orang Yahudi yang Torah yang Yudea atau yang Jews ya, dibandingkan dengan Torahnya Samaritan. Ya. Itu juga ada 6.000 perbedaan. Kok bisa Torah yang ada perbedaan? Gini loh, Torah itu ada 2, versi Yudea sama versi Samaritan. Oke. Ya, versi Yudea ini berarti yang dipakai oleh orang-orang yang disebut dengan Jews gitu lah. Ini ada lagi Torah yang dipegang oleh orang-orang yang mengaku namanya Samaritan. Iya. Orang Samaritan ini dipercaya mereka adalah keturunan dari Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka yang mengaku atau memperkenalkan kelompok mereka sebagai penjaga Taurat gitu kan. Dan jumlahnya sangat-sangat sedikit di seluruh dunia. Hanya terkumpul di daerah Palestina, totalnya nggak lebih dari 1.000 orang. Kok bisa sampai cuman segitu? Totalnya nggak lebih dari 1.000 orang. Kenapa nggak beranak pinak atau? Kemungkinan besar begitu, karena mereka mungkin mereka tidak mau berasimilasi dengan orang lain. Gitu. Oh, cuman sama orang sendiri? Iya, beda dengan yang disebut dengan Yahudi yang Iya. Jews ini. Mereka kan terdiaspora kemana-mana kan, sudah terdiaspora kemana-mana, asimilasi pula. Gitu. Iya, kawin sama suku lain. Jadi ketika mereka sudah berasimilasi, kan darahnya udah nggak murni. Nah, yang Samaritan ini mengaku masih murni.
Torahnya Samaritan dengan Torahnya Yudea, yang disebut Torah ini kan cuma 5 kitab Musa. Iya, Kejadian, Tanak. Koran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Yang Samaritan juga pegang cuma 5 kitab Musa ini doang. Mereka nggak pegang yang Nevi'im, mereka nggak pegang yang Ketuvim. Ketuvim. Jadi cuma 5 kitab ini dibandingkan antara yang Torah Yudea sama Torah Samaritan, perbedaannya 6.000. Perbedaan jumlah, Perbedaan kata. perbedaan kata. Perbedaan kata-katanya itu sampai 6.000. Perbedaannya itu krusial nggak? Mungkin secara akidah mereka tidak terlalu krusial. Tetapi ya perbedaan itu kalau sampai segitu banyaknya, berarti kan perlu dipertanyakan, yang mana yang bukan firman Tuhan? Karena kan mereka ini kan firman Tuhan. Ya kan? Apalagi Oh tapi enggak lah kok. Orang Nggak, tuh gini. bilang firman Tuhan, tapi jangan samakan dengan Islam. Kalau Islam kan mengatakan firman Tuhan artinya dari Allah ngomong seperti apa ke Jibril, Jibril sampaikan seperti apa, 100% sama. nah gini, kalau dari kalangan Kohenin, tahu Kohenin? Kok ini tahu? Kohenin bukan Kohani ya. Kohenin Iya. bilangnya yang namanya tradisi Yahudi bilangnya kan yang menulis Torah atau 5 kitab Musa ini kan adalah Nabi Musa sendiri. Betul. Ya kan? Nabi Musa sendiri menulis yang Torah itu kan berdasarkan wahyu. Malah ada Kohenin yang ngomong begini. Musa menulis itu ketika dia melihat ayat-ayat itu di langit. Oke. Ya, berarti kan itu wahyu. Wahyu. Ini tradisi Yahudi. Gitu. Jadi kalau benar tradisi Yahudi, yang itu adalah firman Tuhan, entah yang dilihat di langit atau yang entah dari inspirasi atau wahyu gimana, yang tertulis di sini, berarti kalau ada perbedaan segitu banyak, nah pertanyaan gua kan cuma yang mana yang bukan firman Tuhan gitu aja. Ya. Ini Nggak, kayak kita lagi ngomong nih menurut tradisi Yahudi ya, bukan Kristen ya. Iya dong. Ya kalau kita ngomong tanah berarti ini Ya, Yahudi. Yahudi nih, Nggak. Torah nih. Ya, ini supaya netizen tahu karena Ya. beda nih cara mereka antara Yahudi sama orang Kristen ya. Ya, nih ya. The Torah, Jewish and Samaritan versions compare. Ya, a side-by-side comparison of the two versions with the differences highlighted. Arranged by Mark Solson. Nih, kalau ada yang berbeda sama dia tuh dikasih huruf tebal. Kalau yang tidak ada tanda baca, ini yang Samaritan. Kalau yang ada tanda baca, ini yang Jews. Segini banyak nih, merah semua. Bahkan, nah ini seperti ini nih. Bahkan ada seperti ini. Lihat nih. Ini penuh kan? Kata-katanya penuh kan? Oke. Kalimatnya? Ini lihat nih. Segini banyak kosong. Dan ini nggak cuma satu tempat, banyak. Banyak tempat juga yang kosong. Ini mereka menukil dari mana? Dari manuskrip mana? Ya dari manuskrip yang masih bisa disimpan manusia. Oke, artinya yang itu ada perkiraan mereka nambahin sendiri. Ya entah nambahin sendiri atau hilang atau bagaimana. Yang jelas ketika dibandingkan antara Samaritan dan Jewish bedanya seperti itu tuh. Ya, yang ini punya Mas Oret nih ya, yang udah ada nikutnya. Ini punya Samaritan nggak ada. Bisa juga ini tambahan. Atau bisa juga ini yang hilang. Bisa begitu. Tapi kan ada juga ya cerita bahwa yang ditulis oleh Musa kan dilanjutkan oleh Yosua. Ya, yang dari Ulangan 34. Ya. Ya kan bilang kata Musa mati. Iya, kan udah meninggal Musa nggak mungkin dia tahu. Nah, tradisi Yahudi mengatakan bahwa yang meneruskan menulis itu adalah Yosua. Oke. Oke. Tradisi itu bertahan kira-kira sampai abad ke-89. Ya. Kebelakangan lagi, akhirnya tradisi itu lama-lama boleh dikatakan pudar. Pudarnya ini pudar dalam arti yang lebih luas ya, nggak cuma yang di Yahudinya aja. Salah satu rabi Yahudi, pernah dengar Ibn Ezra? Pernah dengar. Ibn Ezra bilang, ketika dia ditanya mengenai itu, masalah bener nggak Musa yang nulis, akhirnya Ibn Ezra ngomong apa? Udah nggak usah dibahas lagi. Itu saya pernah baca nih, ya. Jadi Ibn Ezra sampai ngomong masalah itu udah jangan dibahas lagi. Sampai akhirnya di abad-abad ke berapa ya? Ke-15, 16 ya, ketika sudah mulai ada sarjana-sarjana perjanjian lama, baik juga dari kalangan Yahudi maupun kalangan Kristen. Ini kalangan Kristen loh ya. Iya. Mereka kan juga mempelajari. Sampai akhirnya ada Dr. Wellhausen yang menemukan teori atau mengajukan teori bahwa ternyata di dalam Torah itu sumber kisahnya ternyata nggak satu. Sumber kisah. Sumber kisahnya. Jadi bukan cuma satu. Ternyata ada berapa? Ada 4. Dari mana?
dari sekolah-sekolah atau boleh dikatakan kita sebut mazhab lah ya. Mazhab-mazhab yang timbul ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Oh, iya, tergantung tempat pembuangan jadinya. Ya, jadi ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, di Babilonia itu timbul mazhab-mazhab. Ya, siapa aja? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama satu lagi Priestly. Yang paling banyak kentara bahwa di dalam sebuah kitab, contoh misalnya Kejadian nih. Kejadian itu benar-benar memuat seluruh empat sumber kisah ini. Jadi di dalam satu kitab Kejadian, kita bisa mempelajari dan melihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Banyak kisah-kisah di dalam Kejadian itu diceritakan berulang. Berulangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau yang 2 kali kita sebut doublets, kalau yang 3 kali kita sebut triplets gitu. Bukan triplek ya, triplets gitu. Nah, itu adalah diduga itu adalah karena berasal dari sumber kisah yang lebih dari satu. Oh, Bahkan dalam satu pasal ceritanya bisa berulang, tapi beda gitu. Contoh kayak cerita tentang banjir bah, Nabi Nuh. Dalam satu pasal itu bisa ada cerita yang berulang dan beda. Nah, jadi 4 sumber kisah ini yang masuk ke dalam Torah. Makanya di sini banyak kontradiksi. Gitu. Nah, sampai akhirnya ya boleh dikatakan teorinya Wellhausen itu belum ada yang bantah. Artinya bantah-bantah juga tapi tidak membuktikan gitu. Nah, jadi kenapa makanya itu menjawab pertanyaan kenapa di dalam PL khususnya yang Torah yang 5 kitab Musa itu banyak kontradiksi. Nah, ternyata teori itu masuk. Artinya yang kontradiksi itu di PL lebih banyak daripada di PB. Ya, kalau total gini. Yang saya udah temukan di buku saya itu ya, yang buku Bible Expose. Cuman di 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kira-kira ada 85 kontradiksi. 85. Dari Injil, 4 Injil. Dari 4 gospel. Ya. Jangan bilang Injil mulu loh. 4 gospel. Orang tuh bilangnya Injil kok itu. Siapa? Orang Kristen kan bilangnya Injil. Ya itu biarin aja kata mereka. Kita sebutnya gospel aja. Gospel aja. Ya, 4 gospel doang, 85 kontradiksi. Yang dari Kejadian sampai Wahyu itu 275. Yang udah nanti saya masukin dalam buku nih. Berarti 275 kurang 85 berapa? 190. 190. 195 dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Yang antara habis dari kisah para rasul sampai Wahyu itu mungkin nggak terlalu banyak. Tapi yang dari PL sendiri itu memang banyak. Di PL-nya yang Di artinya. PL-nya banyak. Artinya orang Kristen bisa buang badan dong. Yang salah adalah orang Yahudi, bukan kami. Ya kenapa diambil, kenapa dipakai gitu. Kenapa dipakai? Ya itu kan cuman kisah yang diceritakan, tapi mereka nggak mengimani. Ya kan? Mereka selalu bilang kami nggak mengimani Kata lagi. siapa nggak mengimani? Mereka kan mengimani Abraham, mengimani Musa. Iya, maksudnya imaninya ada cerita orang itu aja gitu. Iya. Nah, tapi kenapa mereka harus pakai? Karena mereka kan sudah menafsirkan dengan kacamata Kristen, pertama. Kedua, mereka sudah rubah-rubah terjemahannya. Sehingga supaya sesuai dengan kacamatanya Kristen. Iya. Sehingga ketika Torah ditambah Nevim Ketuvim yang jadi tanah, dijadikan Septuaginta, Septuaginta jadi Vulgata, Vulgata baru jadi PL, di situ sudah ada perubahan terjemahan. Perubahan terjemahan itu menyesuaikan dengan kacamatanya teologi Kristen. Sehingga menjadi seolah-olah PL itu sudah berbicara tentang Yesus di PB. Padahal kalau kata orang Yahudi, ada nggak buat Yesus di tanah gitu? Tanah ya, bukan Torah ya. Di seluruh tanah deh. Nggak ada. 0 gitu. Ya, karena memang di Perjanjian Lama itu diarahkan supaya seakan-akan itu mengkisahkan tentang Yesus yang akan meramalkan hadir. atau menubuatkan Yesus yang akan hadir. Padahal kalau kata yang punya kitab tanah, nggak ada sama sekali. Tapi kan orang itu juga masih menunggu Mesias. Nah, yang disebut dengan Mesias oleh orang Yahudi, itu bukan Tuhan yang jadi manusia, pertama. Dan harus keturunan Daud secara biologis. Biologis. Melalui anaknya Salomo. Nanti jadi ini lagi kok. Hah? Cek DNA lagi dulu. Tiba-tiba kalau sekarang ada yang ngaku Mesias. Lah, kita kan nggak usah cek DNA, orang di Bible mereka sendiri Yesus bukan anak kandung Yusuf. Ya. Gitu kan. Yang ketiga, Mesias yang dipercaya oleh Yahudi yang belum datang itu, dia nanti datang kalau sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau tidak ada perang. Oke? Kata orang Yahudi lagi, Mesias yang mau datang itu, dia nanti datang ketika semua manusia di bumi ini sudah mengenal Hashem gitu kan. Sudah mengenal Hashem. Mengenal Hashem. Hashem Tuhan yang Maha Esa. Nah, satu lagi,
menurut orang Yahudi, Mesias yang mau datang ini itu bukan yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi. Bukan begitu. Tapi memang memerintah. Iya, memang datang cuma sekali menjadi raja bangsa Israel. Memerintah sampai mati. Iya dong. Nah, sekarang kalau menurut Kristen, Yesus dianggap Mesias yang dijanjikan. Tapi Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ini udah nggak cocok kan? Iya. Kedua, dia bukan anak kandung Yusuf. Kalau untuk menentukan dia orang Yahudi atau bukan, atau bangsa Israel atau bukan, melalui darah ibunya, betul. Tetapi untuk menentukan kesukuannya, dia harus dari darah ayahnya. Nah, sedangkan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Jadi, disebutnya kan anak adopsi lah ya. Jadi kalau kata orang Yahudi, anak adopsi, sorry bro, nggak terima. Gitu. Anak sambung kok, jangan anak adopsi. Ya, artinya bukan anak biologis lah. Oke. Yang ketiga, ketika Yesus lahir, masih ada perang nggak? Nah, sampai sekarang aja masih ada perang. Iya. Ya kan? Mengenal Hasem, nggak mungkin kok. Keempat, nah sampai sekarang apa semua orang udah kenal Hasem? Kan belum. Nggak Ya, mungkin. masih ada suku-suku terpencil yang nggak kenal Tuhan kan? Tunggu, ini nggak kenal Hasem atau nggak kenal Tuhan? Hasem itu artinya nama itu. Iya, nama itu kan Tuhannya Israel. Yang disebut Hasem itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Iya. Artinya kalau mengenalnya dewa apa gitu ya nggak boleh kan? Enggak dong. Kalau bilang Hasem berarti ya Tuhan Iya, Yang Maha Esa iya. itu. Tuhan Yang Maha Esa. Bukan dewa-dewa gitu. Loh. Nah, terakhir. Kan Kristen menceritakan bahwa Yesus itu sudah datang, sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit dari ketiga dan sudah diangkat. Nanti mau datang lagi. Iya. Kok itu nggak ada di dalam konsep Yahudi, dalam PL nggak ada. Datang sekali lagi itu nggak ada. Datang sekali lagi, yang kedua kali itu nggak ada. Datang cuma cukup sekali. Gitu. Jadi berdasarkan 5 poin ini, ya makanya Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena sudah 5 poin ini gagal gitu. Tapi Gua nubuatan, masih punya lagi 20 alasan Yahudi nggak terima Yesus sebagai kenapa? ya, kalau itu udah fix lah, Yahudi nggak mungkin terima. Iya. Cuman nubuatan tentang Mesias itu menurut Kodondi itu apakah mungkin terjadi? Malah kontradiksi dengan Quran, nggak mungkin kan? Kalau mau disebut sebagai raja bangsa Israel, walau alam ya. Karena sekarang aja kan kita sudah melihat Israel sudah seperti ini kan. Iya. Artinya kondisinya udah banyak yang mendukung Amerika, PBB dan segala macam. Tapi walau alam nanti pada akhir zaman kita nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu, siapa tahu gitu. Dan bahkan ini yang saya dengar dari kalangan Yahudi sendiri, mereka kan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Betul. Betul. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Tapi bukan untuk Yahudi. Iya, tapi ada. untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa lain. Ya, bahkan ada yang pernah ngomong bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi yang memang dipersiapkan untuk kedatangan Dajjal ini. Dajjal apa? Mesias itu. Dianggap untuk persiapan. Iya, untuk persiapan. Untuk persiapan gitu. Ya walau alam ya, ini kan perbedaan Pandangan. perspektif yang masing-masing. Iya, gitu. di Yahudi pun memang ada pandangan-pandangan Iya. yang berbeda. Iya. Gitu. Oh, ini cukup menarik. Tapi mengenal Hasem nggak mungkin kok. Kan di Islam juga dikatakan Iya. yang ada malah di akhir zaman orang makin meninggalkan Allah. Di Islam bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri kan malah sudah memberitahukan bahwa untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam, ya, ketika nanti mati Iya. di hari akhir, ada pengadilan khusus buat orang-orang seperti itu. Gitu. Betul. Nah, ya berarti ya memang mungkin nggak nyambung gitu. Iya. Jadi, tapi ya namanya perspektif masing-masing kan. Ini punya- artinya perspektif secara itu nggak cocok sama Islam. Iya. Pola Ya, belakang. gua nggak bilang cocok sama Islam. Iya, Ini gua hanya memberitahukan perspektifnya Yahudi. Iya, Gitu. kalau kita meyakini bahwa artinya yang perspektif Yahudi ini salah. Loh, ya kita pokoknya pegangannya cuma Quran. Iya. Udah gitu aja. Siap. Gitu. Dan gini, satu lagi yang penting ini. Jangan pikir bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu adalah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Nah, itu yang sering Itu penting. pendebat sebelah itu ngotot bilang ya. Nah, jadi buat kita umat Islam, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Udah cukup sampai situ. Kalau ditanya kita pastinya mana? Ya sudah ngikut dengan nabinya, orang nabinya terima wahyu, nabinya menyampaikan, nabinya sudah meninggal, ya sudah wahyunya ngikut dengan nabinya. Oke. Gitu. Tapi saya juga sering kan ditanya gitu kok. Tapi kalau ditanya, kalau gitu mana yang asli gitu kan? Mereka bilang mana yang asli gitu. Kalau memang ada pernyataan bahwa yang mereka pegang itu sudah diubah-ubah. Nah, makanya tanya, wahyu tahu nggak wahyu apa gitu? Gitu aja. Wahyu, ini kan kita bicara wahyu. Tapi kalau kita bicara ajaran, kitabnya juga, saya langsung bilang ini kan sudah dirubah. Sama kayak contoh nih, Nah, contoh Kang Erik nih. Ya, kalau ditanya, kalian tahu nggak kalau Kang Erik ini sebenarnya sudah hasil operasi nih? Jadi hidungnya udah operasi, Emang operasi, telinganya udah operasi. emang operasi deh? Ya,
Terus kalau ditanya sama orang, mana Kang Erik yang asli, yang sebelum operasi? Ya nggak ada lagi, sudah jadi gini sekarang dia. Iya, dulunya nggak begini dulunya. Dulunya nggak gini. Jadi kalau kalian ngotot bilang, mana Kang Erik yang sebelumnya gitu? Ini gue Nggak tambahin, ada. ini gue tambahin. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, kemudian itu sudah disampaikan ke Bani Israel, pertanyaannya, apakah Nabi Musa alaihissalam, di Islam kita pernah mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Nggak pernah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Apakah kita pernah mendengar Nabi Daud menulis kitab Zabur? Nggak. Apakah kita pernah membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Enggak kan? Nah, Karena jadi- wahyu itu disampaikan kan? Nah, jadi yang namanya kata kitab, ya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, namanya kitab itu belum tentu berbentuk buku. Ya, kata kitab artinya salah satu memang wahyu yang dibukukan, satu. Yang kedua bisa berarti hukum, bisa berarti perintah, bisa berarti ketetapan. Ketetapan. Kalau kita bicara hukum, ketetapan, perintah, ini lebih cocok dengan apa yang disampaikan kepada Nabi, kepada umatnya, sebagai hukum, sebagai ketetapan, sebagai perintah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Bani itu, untuk bangsa Ya, aturan hidup untuk- Aturan hidup. Nah, setelah bangsa ini menerima hukum, ketetapan, perintah itu, Nabinya meninggal. Barulah 1000 tahun kemudian, Tanakh baru disusun. Tunggu. Musa ke Tanakh 1000 tahun ya? 1000 tahun. Musa hidupnya kira-kira kan abad 15. Abad Sebelum 15, Masehi. Sebelum Masehi. Tanakh disusun tahun 450 sebelum Masehi. Bedanya 1000 tahun. Apakah itu tulisan Musa? Bukan. Apakah itu tulisan orang-orang yang kenal dengan Musa? Enggak. Bukan. Apakah itu tulisan orang-orang yang pernah perang sama Musa? Tunggu lo kok. Jadi orang tuh nulis berdasarkan apa? Hikayat no. Tuh bisa dilihat tuh di situ. Ada yang namanya hikayat-hikayat. Tanakh itu berasal dari Cerita-cerita. untuk yang Torah ya, untuk Torah nih. Gue bicara Torah dulu nih. Ada Torah dan Nevi'im, ada Ketuvim. Yang Torah ini berasal dari 2 hikayat utama. Hikayat pertama yang berfokus kepada Musa, hikayat kedua yang fokus pada Abraham. Akhirnya hikayat ini diceritakan kayak dongeng Cerita-cerita. sebelum tidur lah. Iya cerita-cerita yang beredar di masyarakat orang Yahudi, orang Israel. Tapi itu tradisi itu bercerita tuh jadi tradisi mereka. Iya, dan yang ditradisikan itu bukan cuma cerita atau hikayat doang, tapi juga apa? Hukum. Makanya ada 613 mitzvah. Ya. Itu yang jadi hukumnya orang Israel gitu. Nah, hikayat, cerita itu yang akhirnya menjadi Torah ini. Ya karena abad 15 sebelum Masehi belum ada manuskrip ya. Ya iya belum lah. Ya belum lah. Belum ada. Nah, tanah yang aslinya kan juga udah hilang. Tanah aslinya ini sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang jadi Septuaginta. Itu ya tadi yang Torah. Yang Nevi'im juga begitu. Jadi cerita-cerita disusun menjadi buku-buku atau kitab-kitab. Itu juga tidak jauh berbeda dengan yang Torah. Begitu juga yang Ketuvim. Kok ini artinya agak mirip dengan kanonisasi yang dilakukan Kristen. Cuman kalau kanonisasi ada Ya. manuskrip. Kalau ini berdasarkan hikayat doang. Enggak, kalau yang Torah hikayat, tapi Ya. akhirnya menjadi buku atau menjadi kitab atau gulungan lah ya. Ya. Begitu juga yang Nevi'im dan Ketuvim. Tapi asal mulanya ini semuanya adalah hikayat atau nyanyian. Iya, nyanyian sajak lah ya, sajak. Cuman siapa yang melakukan pembukuan itu Penyusunan juga? akhir. Pernah dengar Ezra? Nabi Ezra. Iya, Ezra. Nabi Uzair. Hah. Itu yang nyusun. Oh, dia- Di abad ke-5 sebelum Masehi. Ezra. Di Islam kita juga mungkin ada tradisi yang mengatakan bahwa orang Yahudi menyebut Uzair sebagai putra Allah. Betul kan? Iya. Surat At-Taubah ayat 30. Kenapa? Karena mereka menganggap Uzair ini kan karena dia hafal Taurat, dianggap dia punya sifat ilahi. Disebutlah putra Allah gitu. Tapi tidak semua Yahudi, tidak semua kalangan Yahudi yang menyebut Uzair sebagai putra Allah. Hanya sebagian kecil. Itu ada bahasan lain lah. Jadi Uzziah itu Ezra. Ezra. Nah, ketika bangsa Israel sudah menerima yang disampaikan oleh nabi-nabinya, baru mereka mulai menulis apa yang mereka jalani dalam hidup mereka, apa yang mereka terima dalam istilahnya dalam keseharian mereka gitu. Ya, yang termasuk dari hukum-hukum itu, barulah istilahnya kita tahu di dalam Quran ada ayat yang mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubah. Ya. Dan mengatakan bahwa ini berasal dari Allah gitu, atau berasal dari Allah gitu. Itu yang menjadi buku-buku yang dipegang oleh orang Yahudi dan Kristen sekarang. Jadi, kalau misalnya kita membaca di dalam Quran, ada Taurat diberikan kepada Bani Israel, ada Zabur diberikan kepada Bani Israel, ada Injil diberikan kepada Bani Israel. Ya.
Itu bukan berarti kitab yang sekarang kita bisa lihat yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, Contoh satu lagi. Ketika misalnya di Quran surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang di kitab Yahudi sama kitab Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Ini perspektif siapa dulu nih? Kita Islam, kan kita Islam kita membaca Quran surat Al-A'raf 157. Seharusnya ada. Kalau yang disebut dengan Taurat, Injil kan berarti harusnya ada nama Nabi Muhammad kan? Betul. Nah sekarang di kitab mereka ada nggak nama Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran ini gitu loh maksud gua. Paham nggak? Paham kan? Paham. Kalau di Quran bilang nama Nabi Muhammad SAW itu tercantum di dalam Taurat dan Injil, terus di kitab Yahudi dan kitabnya Kristen nggak ada namanya, ya berarti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Soalnya gitu. ada yang cocok logi Muhammadin. Kalau Kidung Agung 516, gue jawabnya gampang kok gini. Kidung Agung 516 memang di situ ada kata dalam bahasa Ibrani Mahamadim. Mahamadim. Kata Mahamadim itu secara akar katanya dipakai di 12 ayat di seluruh tanah. 12 ayat. Ya. Apakah kalau kata Mahamadim itu gue ganti jadi Muhammad terus diterjemahkan apakah cocok? Kira-kira. Ya nggak cocok. Nah, ya kalau nggak cocok kita nggak usah cocokologi maksud gue gitu. Sekarang pertanyaan gue gini lagi. Apakah kalau di kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, apakah Quran salah? Ya enggak, kita berdiri sendiri. Udah. Udah. Kalau di kitab mereka tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, terus Quran tidak salah, terus apa yang kita harus khawatirkan gitu? Iya. Itu maksud gue. Kita berdiri sendiri kok. Iya. Oke, ini ada yang menarik juga kok. Bible yang kanon mengatakan bahwa Yesus itu seharusnya kan ayat Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, sedangkan yang kanon menurut mereka itu harusnya Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kalau Kodondi lihatnya yang mana yang betul? Yang kita pegang sekarang tulisannya kan Allah membangkitkan Tuhan. Allah membangkitkan Ya, Theos membangkitkan Kurios. Ya. Ya, nanti ada lagi kisah para rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Ya. Ya. Justru kalau diganti Yesus yang membangkitkan diri sendiri, itu malah jadi kelihatan kelihatan pagannya. Maksa. Kenapa pagan membangkitkan diri sendiri? Nah sekarang Yesus dituhankan itu kan udah tradisi pagan. Tunggu. Loh, sekarang mau tanya, Tuhan sama dewa dalam bahasa Inggris apa? Enggak. Sama-sama God kan? Iya. Bedanya apa? Yang satu G besar, satu G kecil. Betul nggak? Tapi kan sama-sama dianggap punya sifat ilahi. Iya. Sekarang, ketika di Romawi, mereka punya dewa. Namanya dewa siapa? Jupiter. Anaknya siapa? Jupiter nggak punya anak kok, ada ya? Ada dong, ada 14 anaknya. Iya. Salah satu anaknya adalah siapa? Merkuri Merkuri ya? ya kan? Ini kan kebudayaan pagan nih. Oke. Dewa ada dewa paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia setengah dewa. Di Yunani ada dewa Zeus, dewa paling tinggi, punya anak ada Perseus, ada Hercules gitu. Dari manusia juga. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa juga. Minerva rupanya anaknya Jupiter. Kupikir dari Yunani, rupanya Romawi. Nah, iya, jadi ada dua nih, ada Romawi, ada Yunani. Jadi, ketika ada konsep ada dewa yang paling tinggi, kemudian ada punya anak dari manusia, mirip nggak sama Bible? Mirip kan? Karena Yesus juga diangkat sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Kalsedon 451. Ya, kalau pagan 50-50 kok, nggak 100-100. Hah? Iya, kalau pagan 50-50, setengah manusia, setengah dewa. Iya. Kalau Kristen kan 100% manusia, 100%. nggak mau di apa istilahnya Nggak mau disamain. Nggak mau disamain. Jadi bilangnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tapi artinya ada Tuhan yang paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, kan udah mirip konsepnya. Ini belum bicara pribadi nih. Belum bicara pribadi. Kalau yang pribadi ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, kan tiga nih. Ini nggak ada bedanya dengan konsep Trinitas yang sebelum-sebelumnya. Ada Namrus, Tamrus, Semiramis di Babilonia. Ada Horus, anaknya Isis dan Osiris di Mesir. Nanti ada lagi Brahma, Wisnu, Siwa di India. Nanti di Persia juga ada Ahura Mazda, Tapi beda Mitra. kok, dewa-dewa yang Kodon disebut itu ada spesifiknya. Misalnya dewa kesuburan, Gua dewa nggak bicara perang. detail. Gua nggak bicara detail. Memang detailnya lebih bagus Kristen. Iya. Detailnya lebih bagus Kristen. Tertata rapi. Karena memang kan makin lama makin
kesini kan orang udah makin Udah modern lah. lebih modern daripada modern zaman Ribajun sebelumnya. Nah kalau Namrud kan 2000 tahun sebelum Yesus. Iya. Ya. Sedangkan ketika Bible menceritakan detail, tapi kan konsepnya mirip. Konsepnya. Gue bicara konsep bukan bicara detail. Ya, konsepnya. Oke, sekarang lu buka Yohanes 6 ayat 52-54. Ketika Yesus bilang, inilah tubuhku dan darahku, makanlah tubuhku dan minumlah darahku, maka kamu beroleh hidup yang Kekal. nggak ada bedanya sama Osiris. Osiris juga begitu. Tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Tunggu lu. Jadi menurut Kodondi perkataan itu bukan Yesus yang sampaikan. Kan kalau ini Enggak, menurut bilang- Kodondi sendiri nih pribadi. Iya, menurut saya bukan. Waktu kejadian tuh nggak pernah Yesus Nggak pernah. ngomong gitu. Jadi, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, bahwa banyak perkataan-perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulutnya Yesus. Jadi disematkan itu artinya Iya. bukan Yesus yang ngomong, tapi dianggap Yesus yang ngomong. Nah, ini kan cuma cerita. Sama kayak tukang gosip mama sekarang lah ya. Mama sebelah maksud lo? Iya. Tiba-tiba bilang Kodondi ngomong gini, padahal Kodondi nggak ngomong. Ya begitu. Gitu. Jadi memang zaman dulu orang bisa menulis apa aja, bahkan nyadur dari mana aja dan mengaku yang menulis siapa itu boleh. Belum jadi kriminal. Sekarang lo tahu nggak Markus nyadur siapa? Yaitu homo. Homer. Homo. Aku mikir, lu kok jadi homo? Homo. apa Markus namanya? nyadur tulisan Homer 700 tahun sebelum ada Yesus tentang Odyssey. Yohanes nyadur Euripides tentang siapa? Dionysus. Dionysus siapa Dionysus? Anak Zeus. Dionysus. Dionysus. Nah, coba ketika ada cerita yang mirip dengan cerita Euripides tentang cerita Dionysus, anaknya Zeus, di Yohanes kan ada cerita pada mulanya adalah firman, firman yang bersama dengan Allah, firman-Nya adalah Allah, terus kemudian firman menjelma jadi manusia. Selain dia menyadur dari Euripides, Yohanes juga terpengaruh oleh atau mengadopsi apa? Helenisme filosofi. Tapi kenapa cuman Kristen yang laku kok? Yang lain udah tewas semua agamanya. Kolonialisme. Karena pemenang ngambil. Iya. Kan 3G. Goal, glory, gospel. Atau gospel, goal, glory. Ya, istilahnya kan kalau perang Tuhan menang dia masalahnya kok. Setelah Kristen bisa dianggap kalah di perang salib, kan nggak lama kan setelah Iya, Konstantinopel jatuh. abad 11, 12, 13. Nah setelah itu kan nggak lama di abad ke-15, akhir abad 15, kan Ratu Isabella membelah bumi menjadi dua. Membagi. Ya, Nggak membagi. Membelah ibarat kali. Bukan belah begini, maksudnya membagi bumi menjadi dua. Yang barat untuk Spanyol, yang timur untuk Portugis. Dia juga nggak kepengen kok, disuruh kok. Oke lah, ya mau disuruh. Tapi kan ada yang berkepentingan ya pokoknya, ya kan. Setelah itu kan berarti kan yang Spanyol ke barat, yang Portugis ke timur. Ya ini mereka dalam rangka apa? Ya mempertahankan eksistensi. Oh ya untuk mencari kejayaan, untuk mencari wilayah, Wilayah. juga untuk mencari apa? Menyebarkan gospel. Ya karena takut Eropa jatuh ke Islam Nah waktu itu. iya kan memang karena kan tadi gue bilang karena udah kalah di perang salib gitu loh. Jadi akhirnya mereka melakukan kolonialisasi dengan misi 3G. Gospel, gold, glory gitu. Sampailah ke Indonesia. Tapi gini kok, ada tradisi cukup unik di zaman dulu kok. Antara agama pagan ya kita bicara ya. Jadi agama pagan dulu kan contoh kayak Romawi kan Jupiter. Yunani Zeus. Jadi kalau di setiap perang, ya misalnya menang yang Yunaninya yang menang, mereka bisa dengan bangga mengatakan, wah yang menang Zeus, ngalahin Jupiter gitu. Ya, ini artinya Yesus ngalahin semua dong. Atas izin Yesus, kan Ya. gitu. Atas izin Yesus ya mereka menang. Gini, jadi gini. Kristen itu timbul dari pertama filosofinya Yunani. Iya, filosofi awalnya pasti. awalnya filosofi Yunani. Filosofi memang asalnya kan Yunani. Ya, filosofi Yunani yang menjadi bibit timbulnya Kristen. Dari mana? Ketika seorang Philo mencoba mendamaikan filosofi Yunani dengan monoteismenya Yudaisme. Untuk apa didamaikan? Monoteisme Yudaisme kan bergerak sendiri. Lah kan orang Yahudi juga tinggal di daerah Mediterranean itu, yang sedang hidup di bawah era Helenisme. Iya, tapi kan mereka jumlahnya sedikit. Biar aja dengan agamanya, kenapa sih? Sedikit tapi kalau nggak mau nurut, nah, makanya mau coba didamaikan oleh si Philo ini. Dengan filosofi Yunani, coba didamaikan dengan monoteismenya Yudaisme. Ini artinya kan ada paham monoteistik mencoba digabungkan dengan politeistik. Monoteistik dengan politeistik jadi apa? Monopoli dong. Tapi ada anggapan gini, kekristenan mula-mula saat petinggi-petingginya lah, itu masih orang Yahudi, masih monoteis. Iya, itu ada Gnostik, ada Arianisme, ada Nazarin, ada Ebionet.
Ini adalah impact daripada mungkin dari adanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus gitu loh. Jadi banyak timbul kelompok-kelompok kecil yang dari memang benar-benar orang Yahudi, tapi mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Tapi itu kekristenan. Sama juga Kristen, ya boleh dibilang Kristen gitu lah ya. Nah, ketika Kristen yang sekarang kita lihat, yang sudah dominan, ini kan awalnya dari Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya, Mungkin Paulus sendiri juga tidak murni pagan, mungkin ya. Ini harusnya. Mungkin. Harusnya, karena Karena- nggak pernah narasi dia. Ya, Mbak karena Yesus. Paulus tidak pernah menjelas-jelas menyatakan Yesus setara dengan Bapa. Nggak pernah. Oke. Jadi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang akhirnya mengembangkan Kristen, bapak-bapak gerejanya, ya, termasuk itu apa namanya Athanasius, Origen, Jerome dan sebagainya lah. Nah, awal mulanya filosofi Yunani yang coba didamaikan dengan monoteisme Yudaisme, akhirnya timbul Kristen. Kristen kan bisa dianggap kan tokoh utamanya kan Yesus. Ketika sudah ada Paulus, Yesusnya sudah nggak ada, kan ini yang pertama-tama menjadi Kristen, ya kan? Ini awal-awal Kristen ini kan sebenarnya kan bentuknya dalam bentuk fellowship gitu, Iya. persaudaraan. lah, Persaudaraan, ya. bukan. Nggak punya gereja. Nggak ada tempat ibadah. Nggak ada tempat ibadah. Nggak ada gedung. Mau ngumpul rumah sini, ngumpul rumah sini. Itu Betul. disebut dengan fellowship lah. Ketika, ya walaupun sebutan Kristen itu di Antioquia, tapi orang-orang Kristen awal kan di Yerusalem. Ketika dibawa ke Yunani lagi, itu jadi apa? Balik lagi jadi filosofi. Oke. Ketika dibawa ke Romawi jadi apa? Jadi institusi. Ini Yunani yang dimaksud yang sekarang Konstantinopel ya? Ya, enggak bukan dong. Konstantinopel kan Turki sekarang. Iya, Ini maksudnya Yunani yang di atas Mediterania itu loh. Loh, bukannya dulu lebih banyak di daerah-daerah yang sekarang jadi Turki kok? Iya, timbulnya memang awal di situ. Konsili-konsili juga memang Iya, di sering di situ. situ. Enggak maksud gua. Ketika Kristen di Palestina awalnya sebagai fellowship. Ketika ke Yunani sebagai filosofi. Ketika ke Romawi jadi apa? Institusi. Jadi agama. Jadi agama. Karena diambil. Baru ada nama agama resmi. Iya, oke. Di Romawi jadi institusi. Ketika menyebar ke Eropa jadi apa? Jadi culture. Jadi budaya. Ketika disebarkan ke seluruh dunia yang lain, terutama ke Amerika, jadi apa? Jadi pemaksaan kok. Jadi enterprise. Jadi industri. Betul nggak? Coba kalau Natalan kayak gimana? Berapa miliar dolar, berapa juta dolar kan orang Amerika hanya untuk merayakan Natal gitu. Menjadi bisnis gitu. Gue pernah diskusi sama seorang mualaf di Sentul, orang Amerika, mualaf dia. Dia ngaku dari kecil saya tidak asing yang namanya Jesus, yang namanya Christmas, yang namanya Easter. Tidak asing buat dia. Tapi tidak masuk dalam hati dia. Hanya sebuah tradisi di mulut. Gitu. Hanya sebuah tradisi, oh ya kalau Christmas gue ngumpul di gereja. Padahal dia tidak tidak meyakini Yesus itu Tuhan gitu. Loh, memang kalau kita survei orang Kristen awam, kenal nggak sama Tuhannya? Nggak Kristen, kenal kok. Kalau dikatakan Kristen awal, kenal nggak sama Tuhannya? Kenal. Ya Yesus. Bukan. Kristen awal. Oh nggak, aku bilang yang sekarang. Oh iya, enggak. Kalau kita bilang Kristen awal yang lama, orang-orang Ibionet tetap nggak makan babi, dia tetap sunat, dan dia tidak menuhankan Yesus. Mereka tetap menganggap yang Satu, Tuhannya Yesus itulah Tuhan Iya, mereka. Tuhan. Gitu. Sama juga dengan Nazarin, sama juga dengan Arius. Terus sama juga dengan Kristen-Kristen yang gnostik. Mereka tetap menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesus gitu. Nah, ketika kelompok pengikut Paulus yang menangnya kenapa? Karena digandeng sama Romawi. Berarti kan udah ada unsur politiknya. Iya. Nah, ketika politik sudah berkuasa, kan mereka yang pegang pedang. Ya, otomatis yang kecil-kecil ini jadi punah. Iya, tapi pemahamannya nggak punah kok. Muncul lagi sekarang. Masih ada. Dari Arianisme muncul Unitarian. Nanti ada lagi Saksi Yehova. Ya gitu kira-kira. Ya karena yang namanya pemahaman orang nggak mungkin bisa punah kan. Bahkan sekarang ada timbul yang namanya apa? Kristen nyebutnya Triteos. Triteos, 3 dewa. Mereka mengaku 3 Tuhan, Ya, 3 Tuhan, 3 ya. Dan nggak malu gitu. Iya, cuman Triteosnya juga subordinat. Ya, walaupun Triteos subordinat, tapi mereka mengakunya bukan 3 pribadi. Iya. Tetap 3 pribadi lah. 3 Tuhan, 3 pribadi. 3 pribadi, tapi 3 entity. Iya, 3 entity, 3 pribadi. 3 entity. Kalau Kristen, Protestan, dan Katolik kan 3 pribadi. tapi 1 entity. Satu hakikat. Gitu. Kan beda juga jadinya. Belum lagi Mormon. Tapi memang gimana ya? Suka tidak suka ya mereka harus mengakui bahwa konsep Trinitas itu mau dijelasin gimana pun nggak akan bisa dijelasin. Rapuh. Makanya jadi akhirnya sekarang
Di Eropa kekristenan anjlok karena Trinitasnya udah nggak bisa mereka terima. Di Amerika juga sudah mulai banyak gereja dijual. Hampir di seluruh dunia, khususnya di dunia Barat, Kristen tuh udah anjlok. Makanya mereka konsentrasi ke Asia. Asia, ke daerah-daerah yang disebut negara berkembang. Kalau di negara-negara berkembang kan mungkin pendidikan kurang. Jadi udah gitu bantuan terima banyak. Supranatural masih bisa masuk kok. Nah, supranatural apalagi. Supranatural. Gitu. Tapi kalau yang kita kenal yang sebagai paganisme yang dalam bentuk sekarang, mungkin kelihatannya beda dengan Kristen. Kelihatannya ya, ritualnya juga mungkin kelihatannya beda. Tapi yang saya katakan itu adalah yang Konsepnya, dulu iya. awal-awal. Gitu loh. Gitu. Oke, ini dari bahas channel Kodondi hilang, tiba-tiba kita bahas jadi bahas pagan juga. Kacau nih teman-teman. Oke. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polikardus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polikardus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop, ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polikardus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat tuh pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur, ya gitu. Jadi
Jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong. Nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikarpus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas, rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonathan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polikarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.